Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di saat ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Bongkar Muat dengan menggunakan metode serval di PT Sarana Bandar Nasional Cabang Tual. Dengan saya sendiri, penulis utama Ane Kristiani Baker, dan penulis pendamping saya Bapak Triwacono Adi Dr. Andes MSc. Pada pembahasan saya kali ini yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua orientasi perusahaan, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat adalah penutup. Untuk yang pertama pendahuluan. PT Sarana Bandar Nasional atau PT SBN adalah anak perusahaan dari PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI. Kegiatan utama dari PT SBN adalah kegiatan bongkar muat barang. Sesuai dengan perkembangan yang ada, saat ini terdapat banyak perusahaan bongkar muat. Hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan yang ketat antar perusahaan-perusahaan tersebut. Banyaknya perusahaan dengan penawaran jasa yang sama membuat konsumen memiliki banyak pilihan dalam menentukan atau memilih perusahaan yang mempunyai pelayanan yang lebih baik dan memuaskan. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari PT SBN Cabang Tual, selama melaksanakan kegiatan bongkar muat pada tahun 2019, didapati kesenjangan dalam dimensi penilaian pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima, yaitu ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat dan kecepatan dalam merespon keluhan pelanggan. Sesuai dengan masalah yang ada, PT SBN Cabang Tual perlu meningkatkan kualitas pelayanan bongkar muat sesuai dengan dimensi kualitas pelayanan yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah diterima. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu orientasi perusahaan. Nah, PT PELNI resmi mendirikan anak perusahaannya yaitu PT SBN pada tanggal 31 Maret 1968 dengan kegiatan utamanya yaitu bongkar muat barang dengan menggunakan kapal milik perusahaan maupun kapal perusahaan lain. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi total logistik company yang unggul dan terpercaya di Indonesia pada tahun 2020. Sedangkan untuk misi perusahaannya, yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang kompetitif di bidang usaha logistik untuk kapal-kapal perusahaan induk serta kapal-kapal lainnya. Yang kedua, mendukung kinerja pelabuhan untuk kelancaran arus barang. Yang ketiga, memberikan kontribusi yang optimal bagi pemegang saham, negara, karyawan, dan lingkungan. Dan yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan yang dibangun melalui kreativitas, inovasi, dan kompetensi SDM. Nah, nilai perusahaan yang dimaksud ini yaitu kejujuran, layanan prima, pembelajaran yang berkelanjutan, dan kerja sama tim. Berikut saya akan masuk pada pembahasan. Yang pertama itu pengertian kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang penting bagi setiap perusahaan. Karena dengan pelayanan yang baik, suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lain dan juga dapat meningkatkan kualitas dari perusahaan itu sendiri. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, maka semakin baik pula respon yang pelanggan berikan. Nah, kualitas pelayanan uh, sendiri merupakan tindakan dan kemampuan suatu perusahaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bermutu kepada konsumen. Kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi. Kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi atau unsur kualitas pelayanan. Nah, dimensi ini dibuat untuk mengukur kualitas pelayanan dengan menggunakan suatu kuesioner. Nah, untuk PT SBN Cabang Tual, dimensinya itu ada 5, yaitu yang pertama tangibles, yang kedua reliability, yang ketiga responsiveness, dan yang keempat asuransi, serta yang kelima adalah empati. Pembahasan yang berikut adalah service quality. Nah, service quality ini merupakan metode yang didefinisikan sebagai besarnya kesenjangan antara harapan pelanggan dengan kenyataan pelayanan yang diterima. Nah, dalam menghitung kualitas pelayanan yang ada di PT SBN Cabang Tual digunakan kuesioner yang dibagikan ke 10 responden yang merupakan pengguna jasa PT SBN Cabang Tual.
Nah, pada kuesioner tersebut terdapat 5 skala, yaitu yang pertama untuk skala pertama untuk keterangan tidak puas, skala kedua untuk keterangan kurang puas, skala ketiga cukup puas, dan skala keempat puas, serta skala kelima itu untuk keterangannya sangat puas atau SP. Nah, ini merupakan tabel nilai atau bobot persepsi yang didapatkan dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh 10 responden tadi. Nah, di sini terdapat kriteria A1 sampai E5. Nah, kriteria ini merupakan atribut dari dimensi kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT SBN Cabang Tual kepada pelanggan. Nah, di mana tadi ada 5 dimensi. Nah, setiap dimensi itu memiliki 5 pertanyaan. Maka untuk dimensi pertama yaitu A, 5 pertanyaan, berarti A1 sampai A5. Dimensi kedua B, 5 pertanyaan, B1 sampai B5. Dimensi ketiga C, 5 pertanyaan, C1 sampai C5. Dimensi keempat D, 5 pertanyaan, D1 sampai D5. Dan dimensi kelima itu E, pertanyaan E1 sampai E5. Berikut ini tabel nilai bobot harapan. Ini juga didapatkan dari kuesioner yang telah diisi oleh responden, di mana responden itu adalah pelanggan dari PT SBN Cabang Tual. Nah, berikut ini adalah pengambilan nilai rata-rata dan nilai gap. Nah, untuk persepsi pelayanan, nilai pembobotannya itu 39. Didapat dari mana? Didapat dari hasil perkalian, hasil kalkulasi antara nilai yang ada pada tabel nilai atau bobot persepsi ini. Misalnya contoh A1, untuk kriteria A1, di mana untuk skala pertama itu nilainya 0, maka 0 kali 1 ditambah dengan 0 kali 2, ditambah dengan 3 kali 3, ditambah 5 kali 4, ditambah dengan 2 kali 5. Jadi hasilnya 0, ditambah 0, ditambah 9, ditambah 20, ditambah 10, hasilnya 30. Nah, itu merupakan nilai pembobotan pada kriteria A1 di persepsi pelayanan. Nah, untuk nilai rata-rata ini, 39 dibagi dengan jumlah responden yang ada. Berarti 39 dibagi 10, hasilnya adalah 3,9. Nah, berikut adalah harapan pelayanan. Nah, harapan pelayanan ini untuk pemerolehan nilai pembobotannya ini sama cara kalkulasinya dengan persepsi pelayanan. Di mana 0 kali 1 ditambah 1 kali 2, ditambah 1 kali 3, ditambah 5 kali 4, ditambah 3 kali 5. Hasilnya adalah 40. 40 ini dibagi 10, di mana 10 itu adalah jumlah responden dan memiliki nilai rata-rata 4. Nah, untuk nilai gap ini didapat dari nilai rata-rata dikurangi dengan nilai rata-rata persepsi pelayanan dikurangi dengan nilai rata-rata harapan pelayanan. Jadi 3,9 dikurangi 4, hasilnya adalah minus 0,1. Untuk jumlah ini di bawah, untuk jumlah ini merupakan jumlah nilai pembobotan keseluruhan untuk persepsi pelayanan. Di mana dari kriteria A1 sampai E5 memiliki total nilai pembobotan pada persepsi pelayanan sebesar 1003. Untuk nilai rata-ratanya itu didapatkan 100,3 karena karena dibagi 10. Nah, berikut nilai total untuk harapan pelayanan. Untuk nilai pembobotannya itu sama, penjumlahan dari A1 sampai E5 didapati 996, dan nilai rata-ratanya itu didapat dari 996 bagi dengan 10. Nah, untuk nilai gap-nya ini sama. Nilai rata-rata dari persepsi pelayanan dikurang nilai rata-rata dari harapan pelayanan. Nah, 40,12 ini rata-rata ini didapatkan dari 1003 ini dibagi dengan keseluruhan kriteria. Jumlah keseluruhan kriteria ini ada 25, jadi 1003 ini dibagi 25 didapatkan 40,12. Nah, untuk nilai rata-rata ini tetap dibagi dengan jumlah responden. Begitu juga untuk harapan pelayanan. Rata-rata ini didapat dari 996 dibagi dengan 25, hasilnya 39,84, dan untuk nilai rata-ratanya ini 39,84 dibagi 10. Berikut ini adalah perhitungan nilai service quality. Nah, untuk nilai gap-nya sudah dijelaskan tadi bahwa diperoleh dari nilai rata-rata persepsi pelayanan dikurang dengan nilai rata-rata dari harapan pelayanan. Nah, kemudian ini kita kelompokkan ke dalam kuadran. Nah, kuadran ini menentukan perlu tidak kriteria dimensi pertama ini dilakukan perbaikan atau dipertahankan atau lebih ditingkatkan. Nah,
itu dikelompokkan menjadi kuadran A, B, C, dan D, di mana kuadran A itu berarti dipertahankan, kuadran B dipertahankan, kuadran C itu perlu dilakukan perbaikan, dan kuadran D itu perlu ditingkatkan. Ini berikut adalah peringkingan nilai servqual per atribut. Nah, ini sudah saya kelompokkan sesuai dengan keterangan yang ada, sesuai dengan pengelompokan dari kuadran tadi. Di mana dari rank 1 sampai rank 11 ini, keterangannya itu perlu dilakukan perbaikan, perlu diperbaiki. Untuk rank 12 dan 13 ini perlu ditingkatkan, rank 14 sampai 25 ini perlu dipertahankan. Berikut adalah perhitungan indeks kepuasan pelanggan. Nah, untuk rumus indeks kepuasan pelanggan ini, rumusnya T per 5 kali Y dikalikan dengan 100%. Nah, untuk nilai T ini merupakan nilai total skor yang ada. Nah, skor ini kita dapat dari persepsi dikali dengan harapan. Jadi 3,9 dikali dengan 4. Nah, untuk totalnya ini kita tinggal jumlahkan saja. Untuk skor dari kriteria A1 sampai 5 didapatkan 398,83 dibagi dengan 5 kali Y. Nah, nilai Y ini adalah total dari nilai harapan yang ada pada kriteria 1 sampai kriteria 5. Nah, kita peroleh 99,4. Maka rumusnya 398,83 per 5 kali 99,4 dikalikan 100% didapati 80,25%. Nah, yang berikut adalah service quality gap secara keseluruhan. Dari hasil perhitungan servqual dimensi, yang memiliki gap terbesar adalah atribut responsiveness dan asuransi sebesar minus 0,1975. Nilai ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan yang besar antara persepsi dan harapan pelanggan terhadap dimensi ini, dan dimensi tangibles, reliability, dan asuransi adalah dimensi yang akan menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di PT SDN Cabang Tual. Dari hasil perhitungan servqual per atribut didapatkan nilai negatif dan positif. Atribut yang berada pada rank 1 sampai 11 bernilai negatif dan perlu adanya perbaikan. Pada atribut-atribut tersebut, atribut pada rank 12 dan 13 adalah dengan nilai 0, maka perlu untuk ditingkatkan lagi karena masih bernilai 0. Sedangkan atribut 14 sampai 25 sudah bernilai positif, sehingga PT SDN Cabang Tual harus mempertahankan nilai pada atribut ini. Baik, yang berikut adalah penutup. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan analisis kualitas pelayanan bongkar muat dengan menggunakan metode servqual di PT SBN Cabang Tual, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya kesenjangan atau gap antara persepsi dan harapan kualitas pelayanan yang diterima adalah minus 0,1975. Yang kedua, faktor prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus dari dimensi kualitas pelayanan adalah asuransi atau jaminan. Pada atribut KE4 dan responsiveness atau daya tangkap pada atribut KD4. Hal ini dikarenakan nilai gap yang diperoleh adalah negatif terbesar. Kesimpulan ketiga, langkah-langkah perbaikan kualitas pelayanan di PT Sarana Bandar Nasional Cabang Tual adalah dengan melakukan pelatihan secara rutin atau training terhadap pekerja yang ada, lebih memperhatikan SOP bongkar muat, lebih memperhatikan fasilitas dan kebersihan kantor pelayanan, serta dapat memberikan jaminan atas kegiatan bongkar muat yang dilakukan. Saran yang dapat diberikan pada PT SBN Cabang Tual adalah lebih memperhatikan atribut-atribut yang masih bernilai negatif, agar segera melakukan perbaikan sehingga adanya peningkatan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen atau pelanggan. Ya, baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.